Teman-teman sudah kenal belum dengan Mars, alias salah satu planet dalam astrologi yang bisa membantu kita mengetahui tentang emosi, anger atau kemarahan, dan bagaimana cara kita menyalurkan gairah, keinginan, desire, patience. Ada banyak planet dalam astrologi, dan Mars itu adalah salah satu planet. Aku sering sebut sebagai personal planet atau planet yang tiap orang pasti beda-beda. Derajatnya, degree-nya ada di house atau ada di rumah keberapa juga pasti beda-beda. Dan itu maknanya beda-beda semua. Misal kamu punya Mars di first house atau kamu punya Mars di seventh house, di 12th house, dan lain sebagainya, itu beda-beda. Dan kali ini kita akan mulai belajar tentang Mars. Kita akan belajar Mars di tiap sign atau tiap zodiak, di house, di rumah, dan apa yang sebetulnya perlu diantisipasi atau dilakukan ketika kamu memiliki placement atau penempatan Mars tertentu di birth chart kamu. Misal, kamu punya Mars di Scorpio di 7th house. Itu artinya apa? Maknanya apa? Dan di sini aku berasumsi teman-teman juga sudah tahu placement Mars kamu apa, ada di rumah keberapa, sign-nya apa, dan derajatnya berapa. Oke? Dengerin aja, stay tune, dan tonton terus, dengarkan terus episode-episode lain dari series Mars ini, atau episode-episode lain dari konten-konten astrologi yang mungkin bisa aku bagikan. Dan aku berharap apapun yang bisa aku salurkan atau aku bagikan ke teman-teman bisa menjadi berkat dalam cara apapun buat kalian dan bermanfaat buat kalian. Tapi aku tetap perlu ingatkan kalau ini pasti tetap akan jadi general messages atau pesan dan informasi general. Kenapa? Karena sama seperti aku bilang tadi, walaupun kamu dan teman kamu misalnya sama-sama punya Mars di Aries, tapi kalau house atau rumahnya beda dan derajatnya beda, serta dampaknya ke planet-planet lain di birth chart seorang beda, itu pasti hasilnya juga akan beda-beda. Nggak bisa langsung dipukul rata, pasti kamu sama persis kepribadiannya plek ketiplek sama seperti orang itu. Walaupun mungkin kalian anak kembar sekalipun. Oke? Kalau misalnya nanti di antara teman-teman ada yang tertarik untuk konsultasi lebih dalam lagi, untuk mencari tahu tentang dirimu lebih dalam lagi dengan astrologer siapapun, entah dengan aku atau siapapun astrologer lain, silakan go ahead. Semoga memang kalian juga bisa sadar dan belajar kalau keberadaan astrologi itu sangat luas, sangat dalam, bukan hanya sebatas alat meramal saja. Anyways, kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Mars dalam astrologi itu merepresentasikan seksualitas, inisiatif, dan bagaimana cara kita menyalurkan tenaga kita. Memang identik dengan dewa peperangan yang energinya sangat-sangat maskulin, dan dimanapun tempat Mars kita berada, itu bisa menunjukkan bagaimana cara kita menyalurkan emosi, amarah, temperamen, dan motivasi kita dalam hidup. Apa yang bisa membangkitkan insting natural, insting alami tubuh kita? Apa yang bisa membuat kita merasa bergairah? Apa yang bisa membuat kita merasa berani atau bahkan takut? Apa yang ingin kita perjuangkan? Bagaimana cara kita bersikap ketika kita terpancing emosinya? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin berkenalan dengan Mars lebih dalam lagi. Misalnya contohnya, teman-teman yang punya placement Mars di Leo secara tidak sadar itu mereka bisa sangat impulsif. Dan walaupun mungkin ada planet-planet lain atau aspek-aspek lain dalam diri mereka yang bisa menunjukkan kalau teman-teman yang punya placement Mars Leo itu pemalu atau cenderung introvert, mereka memang sangat percaya diri dan biasanya berani mengekspresikan seksualitasnya. Sedangkan
teman-teman yang punya Mars di Taurus, contoh lain, itu mereka sangat memprioritaskan rasa aman, terutama kestabilan finansial. Mars itu bisa kita jadikan sebagai motivasi sih. Tapi bisa kita jadikan juga, bisa dilihat juga di mana titik yang sebetulnya kita bisa, kalau kita udah kepancing banget, kita bisa agresif di situ. Nah, kali ini aku mau bahas tentang punya placement Mars di 4th house bisa tricky. Maksudnya ini bisa ya menguntungkan, tapi juga bisa merugikan, bahkan membahayakan. Tapi sama seperti semua placement pasti ada plus dan minusnya. Begitu juga kalau kamu punya placement Mars di 4th house. Kalian biasanya sangat-sangat tertarik untuk selalu rutin mengintrospeksi diri dan memperbaiki diri, merefleksikan diri dalam cara apapun. You guys are not the very action-oriented type of people. Maksudku, kalian tuh bukan tipe yang termotivasi dengan tujuan atau goals sampai berlebihan, tapi orang-orang bisa sangat mudah menganggap kamu lamban. Dan sangat mungkin untuk kalian itu bertumbuh di lingkungan keluarga yang sangat-sangat agresif, impulsif, bahkan bisa kasar atau bahkan meledak-ledak. Penuh dengan amarah dalam cara apapun. Atau bahkan sangat mungkin juga untuk kalian bertumbuh di lingkungan keluarga yang kamu rasa they were not very loving to you. Mereka nggak menunjukkan sisi keluarga penuh cinta yang seharusnya. Biasanya kalian itu sangat-sangat introspektif dan mau untuk mengevaluasi segala bentuk perasaan, emosi yang kamu rasakan dalam segala situasi. Tapi ini adalah proses yang mungkin kamu pelajari atau kamu dapatkan tentang pengelolaan emosi, tentang ketenangan, tentang kedamaian di luar dari sosok keluarga. Aku gak bilang kalian itu mungkin benci dengan keluargamu, tapi biasanya teman-teman yang punya placement Mars di 4th house bisa jadi ada pengalaman masa kecilmu yang for whatever reason your family and the relationships you have with your family and home itu aktif banget. Itu aktif dan memang harus aktif gitu loh. Bisa jadi sosok ibu kamu atau sosok mama, mother figure atau keluarga kamu juga tergolong orang-orang yang sangat aktif dan aktif bisa dalam konteks positif maupun negatif ya. Misal kamu sering pindah-pindah tempat tinggal, pindah-pindah rumah, atau memang aktif keluarganya dan banyak gerak, banyak aktivitas, banyak yang perlu dikerjakan gitu loh. Sangat mungkin untuk teman-teman yang punya placement Mars di 4th house itu kalau seperti aku bilang tadi, kamu bisa bertumbuh dan mendewasa sendiri di luar dari bantuan banyak anggota keluarga. Seakan you have to do yourself, do it yourself, berkembang sendiri. Atau kamu dituntut untuk banyak melakukan hal dan bertanggung jawab dengan aktivitas keluargamu sendiri. Misal kamu jadi breadwinner, kamu jadi penanggung jawab, kamu banyak perlu bayarin rumah dan lain sebagainya, atau mengurus project kerjaan rumah dan lain sebagainya. Dan kalian perlu paham pentingnya mencari titik pelampiasan atau channel untuk melampiaskan emosimu, tekanan yang kamu rasakan, atau energi berlebih dalam cara yang sehat, supaya kamu juga jadi gak meledak-ledak. Misalnya, kamu bisa tertarik untuk mengurus hal terkait properti, jual beli rumah, atau memperbaiki rumah, menghias kamar, dan ya cari aktivitas di luar, terutama aktivitas fisik gitu loh. Kenapa aku bilang tadi di awal ini placementnya bisa tricky? Karena bagi kebanyakan orang, keluarga itu adalah sumber tempat kita pulang kan, tempat kita bisa merasa damai. Sedangkan teman-teman yang punya Mars di 4th house ini
sangat sulit untuk mereka bisa merasa damai di tengah keluarga. Seakan lingkungan keluarganya tuh penuh dengan konflik, penuh dengan argumentasi, dan itu mau gak mau menuntut mereka untuk mendewasa sejak dini, menjadi independen dan menjadi mandiri sejak dini. Dan ini juga yang menyebabkan teman-teman yang punya Mars di 4th house biasanya bisa agak-agak keras kepala karena mereka merasa I've been independent since I was so young. Gue udah mandiri, gue udah independen dari gue kecil, dari gue muda, dan gue tahu apa yang gue mau. Dan ketika mereka sudah mau dan punya target mau mengejar apapun yang mau mereka kejar, biasanya mereka memang bisa langsung sangat-sangat ambisius dan berani untuk memperjuangkan apa yang memang mereka rasa layak dan pantas untuk mereka perjuangkan. Teman-teman yang punya placement Mars di 4th house perlu belajar kalau misalnya punya keinginan, punya harapan, punya desire, punya passion, punya target, dan kamu memang mau ngejar itu, silakan. Tapi pastikan kamu mengejar itu memang karena kamu rasa itu adalah keinginan kamu, harapan kamu, target kamu, dan kamu yakin kamu mampu, bukan hanya untuk ajang pembuktian diri atau balas dendam. Oke? Aku rasa ini semua yang mungkin bisa aku sampaikan ke teman-teman terkait placement Mars di 4th house. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan kalau misalnya kamu ngerasa kamu punya kenalan yang punya placement Mars di 4th house juga, silakan bagikan video ini ke mereka untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi dan bahan pembelajaran. Stay tune karena pasti aku akan kembali dengan konten-konten menarik lainnya, entah untuk series Mars atau ya tarot, astrologi, dan lain sebagainya. Follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter supaya kita juga bisa terus-terusan bareng di platform lain. Tapi aku rasa cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye bye. God bless. I love you guys so much.